Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Rizki, NIM 20030350 2015, kelas IKOR B. Baik, saya akan mempresentasikan olahraga akuatik. Pertama-tama yang kita pelajari hukum Archimedes, yaitu bila sebuah benda berada di dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Berat jenis dirumuskan berat jenis gaya berat dari gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis X per X sama dengan 1. Titik berat dan titik apung. Titik berat badan letaknya tidak selalu sama dengan titik apung. Kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung adalah sebagai berikut. Bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Bila titik berat sama tinggi atau berhimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Selanjutnya, perkembangan teknik berenang. Asas dari gaya perkembangannya sebagai berikut. Masa alamiah, mekanisme gerakan renang mengacu pada kehidupan hewan. Misalnya gaya renang dari anjing, katak, dan ikan. Masa tradisional, mekanisme gerakannya berada pertimbangan empiris. Manusia sudah terbiasa di darat dan kalau bergerak meletakkan kakinya pada tanah. Ketiga, masa lift teori. Pada masa ini, pola gerakan untuk menanggulangi kerugian yang dapat pada masa tradisional tersebut di atas telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis, tetapi gerakannya menyisir atau sweeping. Selanjutnya, pembaruan pada teori ini adalah 1. Pola gerakannya tidak lurus dari depan belakang, tetapi melengkung berbentuk elips. Bentuk gerakan elipsnya ini berupa gerakan tangan menyisir yang melengkung ke samping, kiri, kanan, atas, bawah. Gerakan ini tidak lain ialah mendekati prinsip dari gerakan baling-baling, tangan menyisir ke segala arah. 2. Lengan tidak lurus, tetapi ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian atau segmen anggotanya lengannya yang berputar atau rotasi pada poros longitudinalnya. 3. Kayuhan atau stroke, tidak mendorong atau menepis ke belakang atau push up, tetapi mengusap atau menyisir atau sweeping ke samping, kiri, kanan, atas, bawah, sedikit sekali ke belakang. 4. Kayuhan tidak pada air yang gerak ke belakang, tetapi pada air yang diam. 5. Gaya angkat atau lift terjadi berdasarkan prinsip atau efek Bernoulli. Modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Kalau keuntungan mekanisme atau kilo atau km dari sebuah tuas itu adalah lengan kekuatan atau lengan beban, berarti makin kecil lengan beban, makin besar km-nya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak, berarti km menjadi lebih besar. Artinya kekuatan yang kita kerahkan lebih ringan sehingga frekuensi gerakan bisa lebih banyak. 2. Saat tangan masuk air atau hand pick atau hand attack, fleksi tangan atau interval hug. Kalau terlalu kecil liftnya, maka tenaga yang dikerahkan kurang. Sebaliknya, kalau terlalu besar, tenaga dikerahkan terlalu besar dan atau besar titiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.